Dalam wadah masukkan 3 butir telur, 180 gram gula pasir. Untuk keterangan resepnya nanti saya sertakan di description box-nya, berada di bawah judul. Setengah sendok teh vanila cair, bisa diganti dengan vanili bubuk. 1 sendok teh SP, kemudian nyalakan mixernya. Mixer adonan pakai kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak. Mixer adonan selama kurang lebih 7 menit atau tentunya disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai juga. Kira-kira seperti ini ya hasil adonannya. Tambahkan 230 gram tepung terigu bergantian dengan 115 ml susu cair. Tepung sebelumnya sudah saya ayak dengan 1 sendok teh baking powder, diayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Kemudian aduk menggunakan mixer kecepatan yang paling rendah saja. Susu saya pakai 1 saset susu kental manis yang saya larutkan dengan air. Susu dan tepungnya saya masukkan bertahap 2 kali. Setelah susu dan tepungnya dimasukkan semua, kemudian mixer sampai adonannya tercampur rata saja. Jangan lama-lama memixernya agar nanti hasil bolunya tidak bantat. Ambil sedikit adonan, masukkan ke dalam 120 gram margarin yang dicairkan. Margarin dalam keadaan sudah dingin ya. Ini nanti agar memudahkan saat mencampur margarinnya ke dalam adonan agar benar-benar tercampur dengan rata. Karena tidak tercampur dengan rata itu juga menyebabkan bolunya bisa gagal. Setelah benar-benar tercampur dengan rata, kemudian masukkan ke dalam adonan yang banyak tadi. Dengan spatula, aduk balik secara perlahan adonannya sampai benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan agar nanti hasil bolunya itu tidak gagal. Masukkan adonan ke dalam loyang. Loyang saya pakai diameter 24 cm, tinggi 6,5 cm. Loyang sebelumnya sudah saya olesi Carlo KW yang terbuat dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan minyak goreng, 1 sendok makan margarin, diaduk rata lalu dibuat untuk olesan. Dengan tusuk sate putar-putar adonan ini untuk meratakan adonan sekaligus mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Saya beri topping coklat choco chip. Untuk topping disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Panci sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu ya selama kurang lebih 15 menit. Kemudian masukkan adonannya. Dalam panci saya kasih pasir dan tatakan ya. Untuk pasir bisa juga diganti dengan tanah ataupun kerikil. Tidak pakai pun juga tidak apa-apa. Tapi jika memakai pasir nanti hasilnya itu akan bagus dan tidak mudah gosong ya untuk bolunya. Panggang selama kurang lebih 1 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hasilnya warnanya benar-benar cantik dan bolunya juga mengembang ya. Tes dengan tusuk sate atau tusuk lidi. Jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang. Saat memanggang jangan buru-buru dibesarkan ya apinya. Meskipun lama tidak apa-apa, yang penting hasilnya itu bagus. Seperti ini ya bagian bawahnya tadi.
Saya beri tatakan seperti ini. Keluarkan bolu dari loyangnya. Alhamdulillah hasilnya tidak gosong ya, tapi sebagian coklat choco chipnya ada yang tenggelam. Jadi saat memberikan topping agar tidak tenggelam sebagian, maka tambahkan setelah bolunya agak mengembang. Jadi setelah dipanggang kurang lebih 20 menit sudah agak berkulit, kemudian baru diberikan topping. Masya Allah, saat dipotong sudah terlihat bolunya sangat lembut. Jadi jika kita punya panci yang sudah jadul, rusak ataupun bocor, jangan dibuang ya. Itu bisa untuk alternatif jika belum punya oven, bisa untuk memanggang bolu. Hasilnya juga tetap cantik. Masya Allah, hasilnya sudah terlihat kempus-kempus. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, meskipun tanpa oven, hasilnya tetap enak dan super lembut. Haluskan 2 buah pisang yang sudah benar-benar matang. Pisang saya memakai pisang Ambon. Untuk pisang bisa memakai jenis apa saja ya. Yang penting pisangnya sudah benar-benar matang. Berat pisang kurang lebih 110 gram. Pisang sengaja saya haluskan pakai sendok garpu saja ya, agar nanti terasa tekstur pisangnya. Sisihkan pisangnya terlebih dahulu. Dalam wadah masukkan 175 gram gula pasir setara dengan 11,5 sendok makan, per sendok makannya setara dengan 15 gram. 4 butir telur, 2 butir telur utuh dan 2 kuning telur. 1 sendok TSP bisa diganti dengan TBM atau ovalet. Kemudian nyalakan mixer. Mixer adonan dengan kecepatan yang paling tinggi sampai adonan mengembang putih kental dan berjejak. Mixer selama kurang lebih 8 menit, tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai. Kira-kira seperti ini hasil adonannya ya. Jadi saat diangkat ujung mixernya, adonan tidak mudah jatuh. Tambahkan pisang yang sudah dihaluskan tadi. Mixer adonan sampai pisangnya tercampur rata saja. Mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah. Tambahkan 100 gram tepung terigu setara dengan 10 sendok makan cembung. Jadi takarannya jangan terlalu datar ataupun jangan terlalu menggunung. Masukkan dengan cara diayak ya, agar tidak ada tepung yang bergerindil. Tepung saya memakai tepung terigu berprotein tinggi ya kali ini. Saya tambahkan kurang lebih 2 sendok makan meses coklat. 100 gram margarin yang sudah dicairkan, saya masukkan bertahap 2 kali agar mudah untuk mencampurnya. Kemudian mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling rendah.
Dengan spatula aduk balik adonannya untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada margarin yang mengendap di bawah adonan, karena itu juga bisa menyebabkan bolunya tidak mengembang. Loyang saya pakai diameter 22 cm, tinggi 8 cm. Kemudian masukkan adonannya ke dalam loyang. Loyang sebelumnya sudah saya olesi dengan Carlo KW. Hentak-hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Saya beri topping irisan pisang dan keju cheddar parut. Untuk topping, jika tidak suka boleh tidak pakai, atau bisa diganti dengan topping kesukaan masing-masing. Panci serbaguna ini sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Panci ini fungsinya seperti oven tangkring. Kemudian panggang adonannya selama kurang lebih 35 menit, atau tentunya disesuaikan dengan karakter panci ataupun karakter oven masing-masing. Karena tiap panci atau oven karakternya pasti berbeda-beda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hasilnya mengembang dan warnanya juga sangat cantik. Saya sarankan untuk memakai pisangnya diiris tipis saja ya, agar tidak terlalu berat dan agak tenggelam seperti itu. Keluarkan bolu pisang dari loyangnya. Bolu pisang terlihat menjauh dari loyang itu juga pertanda jika bolunya benar-benar sudah matang. Masya Allah, hasilnya benar-benar mulus, warnanya keemasan merata dan juga tidak gosong. Di suhu ruang dalam wadah kedap udara, setelah dingin disimpan ya, maka bolu ini bisa bertahan selama kurang lebih 4-5 hari. Kali ini langsung saya potong ya, jadi saya tidak menunggu dingin terlebih dahulu. Saat dipotong, bolunya sudah terasa lembut gempus-gempus. Lihat, tekstur bolunya sudah terlihat sangat lembut. Untuk bolu pisang, semakin dingin dan menginap, maka bolunya akan semakin lembab dan serat-serat pisangnya akan terlihat lebih jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bolu pisangnya benar-benar moist sekali, super lembut dan benar-benar tidak seret. Ayak 200 gram tepung terigu, saya pakai tepung terigu berprotein sedang. 20 gram tepung maizena. 1 saset susu bubuk. Diayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Campur rata semua bahannya, kemudian sisihkan terlebih dahulu. ...180 gram gula pasir, 6 butir telur,
Setengah sendok teh vanila cair bisa diganti dengan vanili bubuk. 1 sendok teh SP. Mixer menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak. Mixer adonan selama kurang lebih 8 menit, tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai. Seperti ini ya kira-kira hasil adonannya. Tambahkan secara bertahap campuran tepung terigunya tadi sampai di mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah saja. Setelah semua tepungnya dimasukkan, mixer tepung dan adonan sampai tercampur rata saja. Tidak perlu terlalu lama-lama memixernya agar nanti hasil bolunya itu tidak bantat. Satu saset susu kental manis putih. Mixer lagi menggunakan kecepatan yang rendah saja sampai susu tercampur rata saja dengan adonannya. Ambil sedikit adonan, masukkan ke dalam 200 gram margarin yang sudah dicairkan. Margarin dalam keadaan hangat kuku ya. Jangan masukkan adonan ke dalam margarin cair yang masih panas. Bisa menyebabkan bolunya padat. Aduk adonan dengan margarin sampai tercampur rata. Ini nanti untuk memudahkan saat mencampurkan ke adonan yang banyak ya, agar biar tercampur dengan rata dan tidak ada margarin yang mengendap di bawah adonan, karena itu juga bisa menyebabkan bolunya menjadi gagal. Dengan bantuan spatula, aduk balik perlahan adonannya sampai semua cairan tercampur rata dengan adonan dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonannya. Sebelum dimasukkan ke dalam loyang, adonan tadi sudah saya ambil sedikit ya. Satu bagian saya kasih pewarna merah dan satu bagian lagi saya beri pewarna hijau. Loyang saya pakai diameter 22 cm, tinggi 9 cm. Loyang sebelumnya sudah saya olesi dengan bahan olesan yaitu Carlo KW yang terbuat dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan margarin, dan 1 sendok minyak goreng. Diaduk rata lalu dibuat untuk olesannya. Hentak-hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Dengan bantuan sendok saya kasih motif untuk adonan bolunya ya. Untuk motif dikreasikan saja dengan selera masing-masing ya untuk bentuknya. Saya coret-coret menggunakan tusuk sate seperti ini. Oven sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu menggunakan api sedang cenderung kecil selama kurang lebih 15 menit.
panggang adonan selama kurang lebih 40 menit. Tentunya juga disesuaikan dengan karakter oven masing-masing. Jika ada lubang angin bagian atas oven atau bagian belakang, maka di awal ditutup saja ya. Sesaat menjelang matang, kurang lebih 5 menit, tadi saya pindah ke rak bagian atasnya ya, itu untuk mematangkan bolu bagian atas. Jika ada lubang angin tentunya dibuka, itu untuk api atas. Alhamdulillah ya, bolunya sudah terlihat montok penuh loyang. Tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang. Goyang-goyangkan perlahan loyangnya untuk memudahkan mengeluarkan bolu dari loyangnya. Masya Allah, hasilnya mulus, tinggi, juga menul-menul. Biarkan dingin terlebih dahulu, kemudian balik bolunya. Potong bolu sesuai dengan selera. Alhamdulillah, saat dipotong sudah terlihat bolunya lembut. Pori-pori bolunya sudah terlihat sangat halus. Terlihat sekali ya jika bolunya itu sangat lembut. Dalam wadah masukkan 400 gram gula pasir. Jika tidak suka manis bisa memakai 380 gram saja. 4 butir telur ukuran sedang. 1 sendok teh vanila cair, bisa diganti dengan vanili bubuk. 1 sendok makan SP atau bisa juga diganti dengan TBM atau valet. Nyalakan mixernya. Mixer adonan sampai mengembang putih kental dan berjejak. Mixer menggunakan kecepatan yang paling tinggi kurang lebih selama 8-10 menit. Tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai. Dinamakan adonan mengembang putih kental berjejak, tentunya adonannya lebih mengembang, mengental, lebih putih, dan jejak putaran mixernya tidak mudah hilang ataupun tenggelam. Kira-kira seperti ini ya hasil adonannya. Tidak apa-apa meskipun masih terdapat butiran-butiran halus gula pasirnya. Kemudian matikan mixernya terlebih dahulu dan sisihkan adonannya. Dalam wadah ayak 500 gram tepung terigu, saya memakai tepung terigu berprotein rendah ya kali ini. Bisa juga memakai yang berprotein sedang. Tambahkan 1 saset susu bubuk. Diayak agar tidak ada bahan yang bergerindil tentunya. Untuk yang baru menemukan channel ini, boleh dong di like, subscribe, dan bisa dibagikan ke teman sosial media kalian jika dirasa videonya bermanfaat. Sesudahnya saya ucapkan banyak terima kasih. Aduk rata tepung dan susunya sampai benar-benar tercampur rata. Siapkan juga 400 ml susu cair. Saya memakai 1 saset susu kental manis putih yang saya tambahkan air sampai mencapai 400 ml. Kemudian masukkan juga setengah gelas blimbing minyak goreng setara dengan 100 ml ya. Bisa juga diganti dengan susu cair saja.
Agar nanti hasilnya gurih, maka tambahkan 1 sendok teh garam atau sesuai selera. Lalu aduk semua bahannya sampai garamnya larut. Di video sebelumnya, bolu yang 10 ribuan itu saya juga memakai resep ini, tapi hanya memakai air saja ya, jadi tanpa susu, juga tanpa minyak goreng. Masukkan campuran tepung bergantian dengan cairannya tadi. Masukkan bertahap agar mudah saat mencampurnya. Aduk dengan cara di mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah sampai adonannya tercampur rata saja. Setelah tepung dan cairannya dimasukkan semua, kemudian mixer semua bahan sampai tepung dan cairannya sampai tercampur rata saja. Jadi tidak perlu terlalu lama-lama ya memixernya agar nanti hasil bolunya tidak bantat. Saat mencampur selalu pakai mixer dengan kecepatan yang terendah saja. Dengan spatula aduk balik adonannya untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur rata dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan, karena itu bisa menyebabkan bolunya tidak mengembang atau bantat. Saat mengaduk, pastikan diaduk perlahan-lahan ya, jadi jangan terlalu kuat-kuat mengaduknya agar nanti hasil bolunya mengembang sempurna. Adonan saya ambil sebagian lalu saya tambahkan dengan pasta mocha. Pasta disesuaikan saja dengan selera masing-masing ya. Kemudian aduk pasta dan adonannya sampai tercampur rata. Ini nanti untuk motifnya ya. Loyang saya memakai diameter 28 cm, tinggi 8 cm. Kemudian masukkan setengah bagian adonan putihnya. Loyang sebelumnya sudah saya olesi dengan bahan olesan yaitu Carlo KW yang terbuat dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok margarin dicampur rata, kemudian dibuat untuk olesannya. Timpa dengan adonan mukanya ya, sisakan sedikit untuk motif atasnya nanti. Timpa lagi dengan sisa adonan putihnya. Untuk motif tentunya dikreasikan saja dengan selera masing-masing ya untuk bentuknya. Dengan tusuk sate bentuk motif pada adonan ini saya bentuk sampai ke dasar adonan ya. Hentak-hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Saat menghentakkan sebaiknya sebelum diberi motif ya, agar motifnya tidak rawan tenggelam. Oven saya, lubang-lubangnya terlihat di dalam video ada di belakang itu ya. Itu tidak ada lubang penutup atau pembukanya. Jadi cuma lubang-lubang seperti itu. Jangan lupa sebelum dipanggang atau dimasukkan adonannya, panaskan ovennya terlebih dahulu selama kurang lebih 15 menit
menggunakan api sedang cenderung kecil saja. Panggang adonan selama kurang lebih 50 menit atau tentunya juga disesuaikan dengan karakter oven masing-masing ya, karena tiap oven karakternya pasti berbeda-beda. Saat menjelang matang kurang 10 menit saya pindah tadi ya loyangnya ke rak bagian atas untuk mematangkan bagian atas. Jika ada lubang ovennya, maka sebaiknya saat terakhir kita buka lubangnya itu untuk api atas atau mematangkan bagian atas bolu. Tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang. Alhamdulillah ya, bolunya mengembang sempurna, atasnya kering dan matangnya juga merata. Keluarkan bolu dari loyangnya, hati-hati ya karena loyangnya masih panas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hasilnya benar-benar matang merata dan benar-benar jumbo. Bolunya juga sudah terlihat sangat mulus. Jika untuk ide jualan, saat mengemas pastikan bolunya sudah benar-benar dingin agar bolu tidak mudah berjamur. Bolu ini di suhu ruang dalam wadah kedap udara bisa tahan kurang lebih 4-5 hari. Masya Allah, saat dipotong sudah terlihat bolunya sangat lembut. Motif marmernya terlihat cantik ya. Potongannya pun sudah terlihat jumbo. Alhamdulillah ya, sudah terlihat lembut dan kempus-kempus. Jika dijual dalam bentuk potongan, tentunya kemas dalam plastik OPP agar tetap awet lembutnya. Bismillah. Alhamdulillah hasilnya benar-benar lembut, susunya sangat terasa. Empat butir telur, 140 gram gula pasir, sejumput garam, setengah sendok teh vanila cair bisa diganti dengan vanili bubuk, 3/4 sendok teh SP, mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonan mengembang putih kental dan berjejak. Mixer adonan selama kurang lebih 10 menit. Tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai. Sedikit berwarna kuning tua agar hasil bolunya nanti warnanya lebih cantik. Campur 175 gram tepung terigu, saya memakai protein sedang dengan 1 sendok teh tepung maizena, 1/4 sendok teh soda kue, aduk rata. Dengan cara diayak, masukkan ke dalam adonan agar tidak ada bahan yang bergerindil. Saya masukkan bertahap 2 kali ya untuk campuran tepungnya agar mudah tercampur dengan adonan. Kemudian kita aduk seperti ini agar tidak berhamburan. Campur dengan cara di mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah sampai bahan keringnya tercampur rata dengan adonan. Setelah semua bahan keringnya dimasukkan, mixer lagi menggunakan kecepatan yang paling rendah sampai bahan keringnya tercampur rata saja. Jangan terlalu lama memixernya ya, agar nanti hasil bolunya itu tidak gagal.
100 ml minyak goreng, mixer dengan kecepatan yang terendah lagi sampai minyak tercampur rata saja dengan adonannya. Dengan bantuan spatula, aduk balik adonannya untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur rata dan tidak ada minyak goreng yang mengendap di bawah adonan, karena itu juga bisa menyebabkan bolunya jadi gagal. Ambil 2 sendok makan adonan. Tambahkan sedikit pasta coklat, aduk pasta coklat sampai tercampur rata dengan adonannya. Masukkan adonan ke dalam loyang. Loyang saya pakai diameter 20 cm, tinggi 8 cm. Loyang sebelumnya sudah saya olesi dengan Carlo KW yang dengan tusuk sate, putar-putar adonan untuk meratakan adonannya sekaligus mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonan. Beri motif dengan adonan coklatnya tadi. Untuk motif dikreasikan saja dengan selera masing-masing ya untuk bentuknya. Untuk yang baru menemukan channel ini silakan di like dan di subscribe. Dengan tusuk sate, putar-putar melingkar seperti dalam video. Cantik sekali motifnya. Saya panggang pakai panci serbaguna. Panci ini sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu menggunakan api sedang cenderung kecil selama kurang lebih 15 menit. Panggang kurang lebih 40 menit atau tentunya disesuaikan dengan karakter panci ataupun karakter oven masing-masing. Jika memakai oven panci ini fungsinya seperti oven tangkring. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hasilnya sudah terlihat benar-benar mengembang tinggi dan pastikan juga atasnya kering ya. Tes tusuk dengan lidi, jika tidak ada adonan yang menempel itu tandanya bolu sudah matang. Goyang-goyangkan perlahan loyangnya untuk memudahkan mengeluarkan bolu dari loyang. Alhamdulillah hasilnya sudah terlihat mengembang menul-menul dan juga mulus, matangnya juga merata. Selalu saya balik di cooling rack agar hasilnya itu bawahnya tidak basah dan juga nanti bolunya itu tidak rusak. Karena kemarin ada yang komplain katanya bosen lihat bolu kok selalu dibalik di cooling rack. Setelah benar-benar dingin, kita balik bolunya. Tempatkan dalam wadah kedap udara. Jika untuk ide jualan, tentunya ditempatkan di wadah yang kita inginkan. Masya Allah, motifnya sudah terlihat sangat cantik. Untuk harga jual tentunya bisa disesuaikan dengan harga bahan dan harga pasar daerah masing-masing karena tiap daerah harga pasti berbeda-beda. Potong-potong bolu sesuai selera. Masya Allah saat dipotong sudah terlihat hasilnya lembut. Pori-porinya sudah terlihat halus, hasilnya kempus-kempus. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah, rasanya benar-benar tidak seret. Semoga bermanfaat, selamat mencoba, dan semoga berhasil. Terima kasih.